Tes. Oke, udah recording. Oke, Berarti sekarang tanggal berapa? 9 ya? tanggal 9 hari Jumat. Hari Jumat, hari ke-9 dalam membuat 1000 video random setiap hari. 1000 video random. Betul, tiba-tiba ngedit video, footage, upload. Kemarin aku ngomongin market juga. Ngomongin market juga. Kayaknya 2 hari lalu, 3 hari lalu aku ngomongin take profit saham Dewa juga. Take profit Dewa. Iya sih, Dewa terakhir tuh masih di harga berapa sih? 40 ribuan nggak sih? Itu sama juga ya? Enggak, Dewa terakhir aku take profit di 780-an. 780-an? Sekarang udah di 800-an. Iya, 800-an ya. Sekarang udah mulai naik lagi. Aku beli, dapat lumayan lah 1 burger, tapi itu habis hasil average up. Awalnya tuh kalau udah di average up, mungkin aku dapat 3 burger, tapi porsinya kecil gitu. Aku tambah-tambahin lagi sampai di average-nya di 400-an, 360-an gitu. 360 ya, enak. Nah, kali ini tuh aku mau ngobrol sama temanku, dia Rizky Faza. Yo. Soalnya kemarin tiba-tiba ngomongin saham. Karena saya baru belajar saham juga, jadi saya butuh. Betul, dan aku tuh selalu panik. Jujur kayak aku tuh selalu panik ketika ada teman bilang tiba-tiba main saham. Paniknya tuh takutnya beneran FOMO. Karena menurutku kondisi market saat ini tuh bener-bener mengkhawatirkan. Tinggal nunggu waktu buat crash. Oke. Masanya crashnya nggak tahu bisa tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi. Nah, takutnya terlalu euforia. Oke. Kalau historical tuh kayak Warren Buffett, dia kan salah satu legend investor. Iya, Di tahun 2000 portofolio itu dikalahin sama satu cewek, lupa siapa namanya. Soalnya si cewek ini tuh invest di stok internet. Oke. Karena 2000 tuh ada bubble.com kan. Iya, Nah, si cewek ini investnya di internet. di internet. Portonya tuh jauh ninggalin Buffett. Buffett mungkin nggak perform, bahkan mungkin minus apa gimana. Si cewek ini dia perform berapa puluh persen gitu. Tapi ujung-ujungnya masanya tuh hal yang nikmat tuh candu sih Pak. Iya sih. Gamblingnya tuh akhirnya keterusan dan ujung-ujungnya ya portofolio Buffett nyalip lagi. Fundamental kan, Buffett fundamental garis keras kan. Ya itu sih sebenarnya salah satu keresahanku. Khawatir, takutnya FOMO. Cuman tadi kan katanya 2023. Ya, 2023. Tahu dari mana awalnya? Awalnya itu tuh karena kayak ngerasa uang tuh selalu habis. Karena kayak nabung aja tuh kayaknya nggak dapet return yang banyak banget gitu. Nah, apalagi kan kalau misalnya kita simpen di bank aja kan kayak bunganya paling dikit banget kan. Betul. Nah, akhirnya jadi kayak mikirnya coba deh nyobain reksadana. Reksadana tuh ngelihatnya karena ada iklan bibit yang ngomongnya kata, ini ada pasangan nyimpen duit nih. Terus kayak mereka hampir return banyak, hampir 1 M di tahun 2023. Kayak apa mungkin coba aja lah di sini. Ya udahlah kita coba kan di sini kan. Coba di sini di reksadana mereka dapat return itu, jadinya kecoba lah gitu. Tapi awalnya tuh kayak modalnya masih kecil. Ya, aku nyobainnya kayak ya udah deh 50 ribuan, 100 ribu, nyoba lah gitu, nyicil gitu. Sampai akhirnya kayak ngerasa kayak ngapain juga gitu kalau misalnya reksadana, kalau misalnya pada ujung kecil, karena ngelihat returnnya itu kita butuh nunggu 1 tahun. Sedangkan kan ibaratnya kayak kita dalam 1 tahun tuh per bulan tuh kita belum tentu bisa nabung kan. Karena kan kita nggak tahu ya kebutuhan di luar kan kita nggak tahu. Kayaknya dari 1 tahun itu cuma ambil semuanya dananya kayak ya udahlah pakai aja dulu semua. Kayaknya balik lagi 2024 pas market akhir tahun lagi naik-naiknya. Kayak ngeliat kayak ini lagi bagus nih market nih gitu. Terus teman juga ngasih tahu kayak di saham tuh sebenarnya returnnya bisa dapat gede. Gini. Kayaknya yaudah deh cobain 1 lot aja. Awal tuh ngomong dananya juga kayak stok apa yang bagus atau saham apa sih yang bagus. Katanya coba aja dulu Faza nyobain yang saham Funda. Funda tuh kayak apa sih kayak gimana? Cobain lah di situ di bank. Kalau di bank karena ada return dividen kan, dividen investing. Kayaknya nyoba di situ 1 lot. Tapi karena salah masuk di harga yang masih agak tinggi tuh, harusnya tuh belinya di tahun ini nih. Betul. Harusnya tahun ini kan belinya tuh, karena masih harga 3 ribuan. Kemarin beli di harga 4.100, sekarang nyangkut di 3 ribuan.
Tapi ya udahlah gitu. Ya udahlah, yang penting mah karena di tahun kemarin 2025 juga harganya lagi turun juga tuh. Kayaknya mah nyicil juga kayak dikit-dikit. Oh dia naik lagi 4.000 tapi dia turun lagi. Kayak ya udah deh, yang penting dapat dividennya dulu. Nah, terus saya kesini belajar lah gitu kayak gimana sih biar bisa dapat capital gain juga. Terus kayak model investnya kayak gimana nih sekarang yang dipengenin. Hanya di Funda aja, di mainan yang Funda juga. Karena main di teknis tuh terakhir tahun kemarin ngeriset dapat stok juga malah rugi. Oh, ini trading berarti ya? Ya, malah siding terus karena kemarin ada tuh IPO yang baru, kapal PJHB. Oh, PJHB ya. Aku nggak ikutan. PJHB. Awalnya sentimennya bagus kan. Karena ini investnya bakalan bagus nih, bakal return bagus. Nah, lagi naik tuh dapat berapa ya? Pas itu lagi di pom-pom juga kan itu. Harga berapa ya? Awal tuh beli 2 lot. Pertama IPO daftar. Ternyata kita dapat outlot setengah doang. satu setengah lot tuh susah dong ngejualnya. Susah kan? Maksudnya kayak itu jadi nyangkut aja. Kutil nyangkut di itu kan gitu. Di Porto gitu. Jadi setengah lot. Coba di situ malah nggak dapet. Ya yang warnanya sih nggak dapet apa-apa ya. Maksudnya kayak ya udah segitu aja gitu. Tapi yang itunya untungnya adalah langsung TP. Tapi untungnya ya di situnya kayak rasa kayak ini kayaknya bakal ngedrop. Ya udah turun, ambil langsung gitu. Nah, dari situ kayak belajar lagi kayak ini nggak bisa kalau misalnya main kayak gini. Kayak ya udah deh, sekarang mah rombak dulu lagi, cari saham yang emang beneran fokus ya di capital gain juga. Tapi juga ini rasa kayak di Porto yang sekarang tuh kayaknya ini bisa serok kapan aja gitu. Jadi kayak masih belajar lagi sih gitu. Kayak mau di Funda juga masih bingung sih ngambil picknya di mana. Gitu sampai tahun sekarang. Berarti sejauh ini belajar dari YouTube. Dari itu sama teman itu. Sama teman juga, tapi temanku tuh yang itu nggak terlalu fokus lagi sekarang ke saham karena dia juga lagi serok-seroknya di saham Unilever kan. Terus sekarang lebih banyaknya belajar di YouTube dulu sama nyari-nyari kelas-kelas gratis. Iya, bagus sih memang. Apa ya? Aduh, cekering. Memang apa ya? Kebanyakan orang tuh bakal masuk ke indeks nyoba saham tuh memang ketika indeks naik gila-gilaan. Terlebih ketika udah misalkan TV ngomongin saham, ya benar. Apalagi sampai orang tua ngomongin saham, itu tuh pasti bikin orang-orang tertarik. Yep. Masalahnya ketika semua orang udah ngomongin saham itu justru bad sign sebetulnya. Karena ya telat, kondisi orang-orang udah pada profit duluan. Orang yang udah invest di indeks ketika di bawah tuh udah profit duluan gitu. Jadi ketika semua orang udah ngomongin itu, kemungkinan orang-orang yang baru masuk ini tanpa tahu apa-apa. Dan yang lebih gilanya orang-orang yang baru masuk tuh katakanlah dia hoki, dapat profit. Dia tuh bisa tiba-tiba jual aset-aset dia, jual rumah, jual tanah, tabungan nikah, dimasukin semua dan akhirnya tuh habis rungkat. Itu kan yang paling ngeri kan ya. Itu yang jadi paling ngeri kan gitu, jadi kayak gambling. Betul, dan itu yang paling aku takutin. Takutnya iseng nih masuk, terus hoki dapat return 30%, 50%. Itu tuh returnnya susah loh. Warren Buffett aja per tahun 20%. Kurang. Apa? 20, berapa ya? 22 gitu. 20% sih, rata-rata 20%. Iya, itu Warren Buffett per tahun. Per tahun. Ini tiba-tiba orang baru bilang, dapat 50%. Iya. Oke. Kayak gokil juga. Hoki dari mana? Nah itu takutnya itu jadi apa? Dan judi itu kan sifatnya candu ya. Iya, betul. Takutnya keberuntungan di awal itu disangka sebuah skill, dan akhirnya all in, akhirnya rungkat ketika indeks memang udah tinggi. Itu sih. Dan kalau biasanya aku tuh ke teman-teman ngomong, ada beberapa teman kan aku kadang iseng share juga soal saham. Ada yang pengen belajar bla bla bla. Ujung-ujungnya tuh aku selalu nanya dulu, kamu udah punya dana darurat apa belum? Ya benar sih. Karena darurat itu ya. Basisnya tuh dari situ, karena kan kalau ngomongin personal finance ya. Level 1, 2, 3, 4. Level 0 bahkan. Level 0 tuh kalau aku kayak prinsip
nggak punya hutang tuh, itu level 0. Yep. Dan kalau punya hutang ya udah lunasin dulu, itu level kamu beresin dulu. Level 1-nya punya pemasukan yang stabil. Level 2-nya itu proteksi, asuransi dan dana darurat. Baru kita masuk investasi ketika 2 level di bawah ini udah selesai. Investasi itu pastiin income stabil, dana darurat ada, dan asuransi ada. Baru kita bisa berinvestasi dengan tenang. Itu beneran uang dingin gitu. Kasarannya kamu tadi beli BRI di 4.100, bahkan beli di 6.000 sekalipun, karena kamu tahu Bank BRI sangat kuat, kamu nggak panik. Karena tiap tahun masih dapat dividen juga kok. Betul. Bank BRI nggak bakal tutup juga kok. Nggak bakal tutup. Cabangnya masih banyak. Betul, kalau BRI tutup berarti kan Indonesia tutup. Betul. Karena nggak ada duit lagi. Nggak ada duit. Itu kan Bank Indonesia, maksudnya bank punya Indonesia, BRI, Mandiri, BNI. Nah, akhirnya bisa berinvestasi dengan tenang, meskipun mungkin memang lihat porto nyangkut, nyesek ya. Nyesek sih. Ya tipsnya biar gak nyesek ya hapus aja apps-nya, jangan usah diliatin. Iya benar. Toh tiap tahun dividen masuk kok. Iya. Pasti akan selalu masuk dia deh. Itu sebetulnya. Yes. Terus tadi ya itu sih, kebanyakan orang tuh memang yang paling menarik dari personal finance tuh ya investasi, karena ya itu returnnya memang gede. Return gede. Gak bisa dipungkiri kalau dibandingkan reksadana pasar uang, obligasi, pendapatan tetap jauh. Cuma memang nggak gampang juga. Nah, bahayanya itu ketika orang masuk berinvestasi dan merasa gampang tuh bahaya, karena dibilang gampang nggak begitu gampang, dibilang susah nggak begitu susah gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang investasi gampang dan ini orangnya baru, kalau bilang kayak emang segampang apa sih? Aku selalu bilang bahwa itu tuh nggak gampang gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang invest itu susah, invest tuh nggak susah gitu. Betul. Biar balance. Karena ada basic untuk memahami itu kan sebenarnya. Cuma itu sih. Kan basisnya tuh kalau invest tuh kan juga invest di perusahaan kan. Yep. Ada orang-orang yang kerja 9 to 5, ada orang-orang yang memakai produknya, ada yang maintenance, ada yang sewain gedung, dan sampai nanti tuh ada profitnya. Nah, investasi itu sebetulnya kita benar beli perusahaan kan. Kita nitipin modal kita ke perusahaan, nanti orang-orang yang di sana yang bekerja gitu. Sebagian profitnya kita kecipratan. Nah, sebetulnya kalau ngomongin tipikal perusahaan fundamental, esensi dari value investing itu sebetulnya dari profit ya. Kalau ada perusahaan bisa ngasih profit, misalkan ada perusahaan modalnya 20 juta. Kasih net profit setahun 2 juta. Itu kan dia berarti per tahun 10% tuh. Nah, 2 juta ini tuh dia punya opsi buat dipakai ekspansi kalau mungkin dan sanggup, atau dibagiin dividen. Itu sumber dividen tuh sebetulnya dari situ. Jadi selama setahun orang-orang kerja di perusahaan itu dapat net profit setelah dipotong modal, biaya produksi, marketing dan lain-lain. Net profitnya ini punya 2 opsi, dipakai ekspansi atau dibagi dividen. Bisa juga di mix, ada yang sebagian diekspansiin, ada yang sebagian didividenin. Bank kayak gitu rata-rata. Iya. RPS tahun kemarin, tahun ini deh kalau salah. BRI juga dia ngomong gitu sih. Betul. Iya. BRI kan tahun ini tuh 65 ya kalau nggak salah. Iya, 65% dia mau dividen. Berarti kan 35-nya buat ekspansi. Yep. Gitu. Nah, basicnya sebetulnya gitu. Makanya kalau kamu invest di bank tuh pasti dia bakal dapet capital gain, karena setiap tahun dia masih nyisihin. Betul. Nah, itu tandanya, itu clue-nya tuh di situ. Kalau pengen dapat di capital gain, ini perusahaan tuh masih ekspansi atau enggak? Kalau udah nggak bisa, berarti dia udah mulai goyang kan? Betul, lebih ke berarti dia udah switch dari perusahaan yang masih bisa growth jadi perusahaannya full dividen. Jadi setiap tahun net profitnya dibagiin jadi dividen. Tapi harga sahamnya bakal di situ terus. Contoh perusahaannya tuh ada MPMX. MPMX ini tuh kalau nggak salah, ini kita lihat ini ya profilnya. Perseroan mengenai bisnis penjualan sepeda motor, distribusi mobil, suku cadang, pembiayaan, asuransi sampai berapa? Dealership. Ya gitu, penjualan motor. Ini tuh dari tahun ke tahun harganya nggak jauh-jauh tuh. Sama ya gitu maksudnya. Area segini-segini doang. Iya, tetap segitu ya. Naik turun mah market lah, respon market. Tapi dia setiap tahun bisa bagi dividen 12%, 11%. Tuh. Ini tergantung kamu masuknya di harga berapa. Ini tipikal perusahaan yang memang semua profitnya masukin aja gitu. Payout ratio-nya 97%. Artinya
net profit dia 97% jadiin dividen. Oh. Itu payout ratio. Oke. Kalau misalkan Mandiri, kita lihat di key state aja. Payout ratio. Oh, bukan. Payout ratio itu kayaknya seberapa rutin per tahun. Oh, per tahun. Tahun ini bagi dividen, tahun ini bagi dividen. Apa yang tadi ya? Kok salah lagi? Ya intinya gitulah. Iya, Enggak sih kayaknya beneran ini dari 100% profit 78% dia pakein buat itu ya. Betul. Oh iya, benar. Harusnya itu ya. Ya intinya gitu. Aku tuh kadang kalau bahasa teknis gak ngerti tapi basic itu ya ngerti kan. Logikanya tuh gitu gitu. Makanya karena dia masih menyisihkan untuk ekspansi, berarti kan dia masih punya modal tambahan buat dipinjemin ke orang lagi. Betul. Berarti kan dia bisa punya peluang buat dapat profit lebih banyak lagi. Dividennya bisa lebih banyak lagi. Makanya dividennya pun growth dari tahun ke tahun nih. Mandiri ya. 2016 dia cuma bagi dividen 66, 99, 120. Ini COVID kayaknya. Iya benar. Turun soalnya. Turun deh. Tapi naik lagi. Ya, okay. Cuma tahun ini dia kayaknya dipakein untuk ekspansi ya sisanya. Bukan. Ini tuh baru bagi dividen interim. Oh. Nah, beberapa perusahaan tuh bagi dividen ya ada yang setahun sekali. Ada juga yang dibagi dua kali. Oh iya itu Nah, yang 2 kali ya. Banking tuh yang 2 kali. Setauku ya. Tapi apakah ada banking yang lebih sering? Aku nggak tahu. Cuman dividen pun optional gitu. Jadi nggak mesti dikeluarinnya sekali gitu. Dan itu sebetulnya secara teknis demokrasi, gimana kebijakan para pemegang saham. Kalau misalkan 51% setuju, bahkan ya, ketika 51% setuju buat dibagi dividen setiap bulan, bisa aja. Iya, itu mungkin kalau misalnya aja. di pars RUPS itu ya. Betul, gitu ya. mungkin aja. Masalahnya berarti kan bikin RUPS-nya, enggak sih, bikin RUPS-nya bisa sekali, tapi sepakat tiap bulan bisa aja. Sepakat tiap bulan ya. Iya. Itu teknisnya, cuman gitu. Jadi itu logika bisnis kan. Nah, sebenarnya kalau emang kamu, pertanyaanku tuh sebenarnya goals investasi kamu tuh apa? Kalau dibilang goalsnya, yang pasti itu capital gain sih, yang pastinya. Tapi setahu tuh sebenarnya itu di sini tuh kayak pengen nyari growth untuk dari uangnya dulu nih. Kan ibaratnya udah ada kekayaan nih. Nah, di kekayaan ini tuh biar bisa numbuh lagi tuh gimana gitu. Gitu. Berarti memang ekspektasinya tuh nungguin aset. Ya, nungguin aset. Oke. Ekspektasi tumbuhnya berapa persen? Itu belum kepikiran berapa persennya, tapi kepikiran targetnya mungkin setidaknya dari tabungan itu ada sisanya sedikit untuk bisa selain untuk hidup, untuk yang lain juga bisa. Yang lainnya itu tuh masih belum kepikiran buat apa gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan basisnya kita narik yang paling panjang nih, ada teori 4% buat pensiun, tau nggak? Iya. Tradit kan pakai itu. Jadi basicnya tuh gimana caranya aset yang kita punya 4%-nya kita ambil setiap tahun. Nah itu tuh buat dana kita hidup. Oh, oke. Nah cara ngitungnya gimana? Kamu pertama harus tahu dulu pengeluaran bulanan kamu berapa. Oke. Sekarang pengeluaran bulanan kamu kita pakai kalkulator biar lebih gampang. Oke. Misalkan kamu ngeset pengen pengeluaran 10 juta 10 juta per bulan ya berarti. per bulan. Ya. Tadi kan setahun dikali 12 nih, dengan asumsi kita bakal nyari perusahaan yang bagi dividen setahun sekali. Betul. Nah, setahun kamu harus punya dividen senilai segini. Itu kan, yang mana ini tuh secara teori harusnya 4%. Berarti kalau misalkan, gimana ya? Jangan dulu gitu deh. Kita versi lebih gampang, bukan pakai yang 4%. Kalau goals kamu adalah hidup dengan lifestyle 10 juta sebulan, dan harus dapat segini dividennya. Kemarin tuh Bank Mandiri itu sempat di titik di mana dia bagi dividen 10%. Oke. Berarti buat dapat 120 juta kamu cuma butuh ngumpulin modal 1,2 M. 1,2. Oke. Dan kamu simpan semua di Mandiri. Setiap tahun kamu dapat 120 juta. Dari dividen. Oke. Sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu. Masalahnya contoh ini tuh belum ngitungin variabel inflasi. Ya, inflasi belum, dinamisnya belum kan. Betul. Nah kalau dinamis kan sebetulnya dividen tuh naik tiap tahun. Jadi sebenarnya yang bisa dihilangin. Nah yang belum dihitung adalah
inflasi. Jadi sebetulnya ya katakanlah konservatif. Kalau misalkan dari dividen udah dapat 10%, capital gain-nya buat ngimbangin inflasi gitu. Oke. Tapi tujuannya kalau memang itu tujuannya pensiun ya udah beres sebetulnya. Kamu cuma butuh 1,2 M, cari perusahaan bagus yang nggak bakal bangkrut. Ya. Kamu invest di situ dapat dividen 10% udah pensiun sebetulnya. Tapi setidaknya modalnya harus segitu gitu. Betul. Oke. Itu asumsinya misalnya. Asumsinya ya. Oke. Jadi kamu rencanain dulu nih. Kalau pengen pensiun misalkan dengan modal 10 juta. Oke. Berarti harus punya 1,2 M. Pertanyaannya usia pensiun kamu berapa? Berarti harus ada ekspektasi pensiun di umur berapa gitu. Betul. Misalkan kamu ngeset, ya aku pengen di usia 50 misalkan. Ternyata kamu punya nih 1,2 M di usia 40. Oke. Berarti kan 10 tahun lebih cepat tuh. Ya udah, dan kamu masih produktif. Ya udah kamu masukin aja duluan semua misalkan ke perusahaan A yang dividen 10%. Dan karena kamu belum di usia pensiun, dividen yang kamu dapat di tahun depan jangan kamu pakai buat jajan. Ya silakan pakai sebagian, tapi sebagian reinvest lagi. Nanti ketika kamu di usia pensiun yang memang kamu set di usia 50, uang pensiun yang kamu punya lebih banyak. Oke. Bayang kan? Kebayang. Jadi gitu, kalau aku tuh ngitung konservatifnya gitu. Aku ngeset misalkan 1,2 M dengan asumsi ini. Ya di usia 50 lah misalkan, minimal nggak ngerepotin generasi bawah. Nggak usah minta ke anak-anak. Tapi ketika aku punya achieve itu di usia misalkan 40, ya udah aku bakal masukin itu dividennya. Kalau selama misalkan aku masih produktif di usia 40, aku investin lagi. Sebagiannya atau ya seporsi kita lah ya. Gitu. Betul. Kalau aku sih mungkin bakal ngeset, tergantung ya, ini kondisinya ketika aku mungkin udah punya cucu, aku bakal ambil mungkin buat cucu ya, namanya cucu. Kakek gitu. Iya, betul. Nanti kalau misalkan buat anak ya pasti dibagi-bagi buat keluarga, happy-happy gitu. Mungkin dari 120 bisa aku ambil kalau asumsinya aku masih orang tua, belum kakek nenek. Katakanlah ambil maksimal sepertiga. Sepertiga buat main, ya happy-happy. 2/3-nya aku reinvest. Sepertiga dari 120 itu berarti kan 280 ya? 40. Iya, 40. 40-nya buat main, 80-nya reinvest lagi. Berarti kalau 80 juta kali 10, aku udah dapat 800 juta. Iya, 800 juta lagi. Berarti basis modalnya seenggaknya jadi 2 M. Masalahnya 80 tadi, nih ya, simulasinya. Ini keajaiban dunia ke-8. Compounding effect. Oke. Tahun pertama, di usia 40, aku punya 1,2 M. Aku masukin ke Mandiri, kita katakan anak-anak kemarin 10%. Tahun pertama kan aku bakal dapat 120 juta. Aku pakai 40 buat jalan-jalan, 80 aku reinvest. Berarti kan total modalku 1,28. Iya, 1,28. Nah, yang 1,2 tadi tetap ngasihin 120, yang 80 juta ngasihin 8 juta. Jadi di tahun kedua aku dapat 128. 128 ya. Jadi dapat lagi terus-terusan ya. Dan compounding terus. Oke. Ini ada, kalau nggak salah tuh ada compounding kalkulator. Compounding kalkulator. Itu yang jadi intinya tuh setidaknya dari hasil modal itu tuh kita harus reinvest lagi ya. Itu dengan asumsi enggak, tadi kan asumsi awalnya adalah aku pensiun di usia 50. Ketika punya modal 1,2 M, aku pensiun dengan nyaman. Problemnya bukan problem sih. Kondisinya adalah aku udah punya itu di usia 40. Nah, akhirnya ya udah aku investin. Aku nambah 10 tahun. Nanti di usia pensiun tuh aku bisa pensiun dengan jauh lebih nikmat. Gitu loh. Nih, yang initial investmentnya tadi kan 1,2. Ya, 1,2. 1,2 M ya. Itu nggak ada nolnya, dengan ada komanya. 12 nah, itu 12 juta. 12 juta, 120, 1,2. Ya, itu. Mana kontribusi? Nggak usah ini. Length of time years 10. Estimated interest rate 10. Nggak ada. Compounding, ini calculate. Oh, ini dolar sih. Dolar. Masih nggak ada yang itu ya? Mana ya? Yang itu aja kayaknya. Oh, ini Benex. Investasi awal, kontribusi bulanan 1,2 ya. Kontribusi bulanannya 0, 10 tahun,
perkiraan pertumbuhan ini tuh cuma ngitung dari dividen ya. Jadi dividen aja. Nilai akhir 3M. Damn. Gede juga ya. Ini tuh asumsinya 3M tuh tadi 10% dividen tiap tahun dimasukin lagi. Oh, kalau dimasukin lagi. Kalau misalkan nggak dimasukin lagi, mungkin ya itu tadi ya, kayak yang tadi gitu. Misalkan 120 juta, 80-nya reinvest lagi gitu kan. Betul. Oke. Jadi kalau ini asumsinya tuh nggak sih, ini compoundingnya sebetulnya. Compounding, oh ya. Compounding gimana ya? Ini mungkin nggak ngitung dari capital gain-nya. Ya cuman gitu dengan bahkan asumsikanlah ini capital gain. 10 tahun capital gain 10 tahun kan. Capital gain naik 10% aja dari yang 1,2 M jadi segini. Berarti kan kalau kamu punya uang segini di tahun ke-10, dividen kamu tuh 300 juta. Kalau masih 10%. Kalau masih 10% ya, Betul. itu tergantung inflasi juga kan. Betul. Padahal kan tadi rencana awalnya adalah pensiun dengan budget 120 juta setahun. Berarti budgetnya 300 juta, tapi kan ada inflasi. Ya, betul. Mungkin ini dalam konteks ya inflasi tahun ini lah ya gitu ya. Ya itu sih tricky-nya. Maksudnya kalau pakai hitung-hitungan inflasi pun agak tricky karena inflasi yang disampaikan oleh pemerintah itu tuh kadang dibuat-buat. Iya. Oke. Contoh misalkan pemerintah ngomong, inflasi 4%, biaya pendidikan naiknya 15%. Masa inflasi 4%? Berarti sebenarnya nggak segitu kan? Iya, harga realnya kan nggak segitu. Iya, benar. Harusnya itu ada lagi dijelasin. Makanya orang-orang tuh biasanya ngeset biaya inflasi tuh ada yang 8%. 8%. Jadi bisa dengan balik lagi ke, kalau kebaliknya ke teori yang 4% tadi, berarti 120 juta itu harus senilai 4%. 120 juta itu harusnya senilai 4%. Senilai 4%. Berarti kalau misalkan kamu dengan asumsi inflasinya, ya katakanlah 120 juta ini kan 4%. Berarti katakanlah kalau misalkan di double 240 juta. Nah 240 juta, yang 120 ini buat lifestyle, yang ini buat jaga inflasi. Oke. Berarti hitungannya kamu harus punya 2,4 M. 2 kalinya berarti? Iya, dengan asumsi yaitu buat jaga inflasi. Iya, jaga inflasi. Tapi itu hitung-hitungannya bisa lebih detail lagi kok. Ya maksudnya pakai AI lebih gampang sebenarnya. Iya sih. Cuman kayak gitu secara logika. Kalau compounding, ya kalau aku sih, kalau memang goalsnya compounding, memang kemarin tuh momen yang pas Mandiri 4.000 tuh kayak sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan ya. Jadi hari ini langsung Iya. Pertama kan dia sempat ke 5.000. Ya. Terus kemarin bagi dividen 135. Ya. Turunnya cuma ke 4.800. Masih tetap profit dari 4.000 ya. Berarti kan masih tetap floating profit 20% dan dapat dividen gitu. Iya. Kan kurang nikmat apa? Iya sih. Sedikit sih. Cuma emang kalau tapi ada perbedaan ya gitu. Aku ngelihatnya tuh terakhir di BBRI di tahun kemarin tuh kayaknya tuh dia apa ya, performnya tuh bagus gitu di tahun kemarin. Entah kenapa tahun ini tuh kayak agak serok banget gitu dibanding sama bank-bank lain. Agak down maksudnya. Iya, agak. Serok tuh kan sebenarnya term buat sorry. Serok ya. Oke. Lebih ke gini, ujungnya bank tuh juga bisnis kan? Iya. Dan namanya bisnis, dia tuh punya segmen market. BRI itu segmen marketnya UMKM. Oke. Bank rakyat. Beneran kayak yang mungkin punya asetnya sekitar berapa. Oke. Ya, orang dengan pemasukan katakan dari 5 sampai 20 misalkan. Itu saat marketnya BRI itu. Orang yang mungkin masih pusing QRIS. Oh ya. Sedangkan Mandiri, segmen marketnya itu pengusaha-pengusaha yang memang udah settle. Oke. BCA sama segmen marketnya kayak Iya. Tarik-tarikan tuh mereka market. Nah mungkin segmen kemarin, ya ini udah teknis analisa perusahaan sih. Mungkin aku tutup dulu ini, udah mau setengah jam soalnya. Oke. Lebih ke apa ya? Ya intinya mungkin kalau ada yang nonton sampai sini, aku nggak yakin ada sih. Kalau ada, komen jempol 5 kali coba deh. Komen jempol 5 kali. Gini 5 kali. Itu berarti aku tahu, kamu dengar sampai akhir, dan kalau ada yang bingung,
nanti tanya aja di komen. Komen. Cuman intinya kalau kamu tertarik belajar berinvestasi, pastiin fondasinya itu kuat dulu. Jangan langsung lompat ke investasi karena ini tuh bakal bikin hidup kamu berantakan. Dan bukannya dapat profit, dapatnya trauma. Trauma dan tidak akan masuk lagi. Betul. Padahal peluangnya sangat banyak di indeks tuh. Itu udah aja buat video ke-9. Mungkin kayaknya jadi video yang terlama. Ya, Bye-bye.